Hai, selamat bertemu kembali di channel Yati Sinar. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan dampak masif korupsi. Pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi. Dampak ekonomi korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Beberapa dampak dari korupsi terhadap ekonomi. Yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang sangat tinggi. Kedua, penurunan produktivitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disangka lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Ini adalah sepenggal kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang sangat penting bagi negara. Yang kelima, meningkatnya hutang negara. Korupsi terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Satu, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutup kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Dua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Pengentasan kemiskinan dirasakan sangat lambat. Hal ini terjadi karena berbagai sebab, seperti lemahnya koordinasi dan pendanaan dan lembaga. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan high cost ekonomi, di mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Dampak korupsi tidak diragukan lagi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Melalui praktik korupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai organisasi negara, dan mencapai kehormatan. 5. Solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. 3. Runtuhnya otoritas pemerintah. Yang pertama, matinya etika sosial politik. Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa, karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Secara umum, peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Di sisi sebaliknya,
Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi, atau apapun untuk memberikan kemenangan. 3. Birokrasi tidak efisien. Tidak efisiennya birokrasi ini dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut. 4. Dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Kondisi politik yang carut-marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. 2. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat, yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. 3. Menguatnya plutokrasi. Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini. 4. Hancurnya kedaulatan rakyat. Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu, bukan oleh rakyat yang seharusnya. 5. Dampak terhadap penegakan hukum. 1. Fungsi pemerintahan mandul. Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. 2. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga. Negara korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara, seperti yang terjadi di media massa, mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. 6. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Cina, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti jalan raya, listrik dan energi, air bersih, dan sanitasi, gedung sekolah, dan pemerintahan, dan sebagainya. Yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. 7. Dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.